Halo, Dewi balik lagi dan kembali Dewi pengen ngebahas putar wewangian. Wewangian yang terbaru, yang baru aja gue terima, baru banget dateng, yaitu A Whiff of Waffle Cone dari Imaginary Authors. Buat lo yang penasaran bagaimana hiduan gue dan bagaimana pendapat gue tentang Whiff of Waffle Cone dari Imaginary Authors, dilanjut ya. Kalau seputar Imaginary Authors-nya sendiri, gue udah membuat video terpisah yang membahas beberapa Imaginary Authors yang ada di koleksi gue dan pendapat gue bagaimana tentang si brand itu, terus apa sih yang membuat gue segitu tertariknya sama house yang satu ini. So, yang kayak gue pengen koleksi semuanya kalau gue punya duit tanpa batas gitu, kayak semuanya gue pengen, dan kalau mereka belum discontinue atau masih bisa didapetin. Nah, ini kebetulan di tahun 2020 dia nge-launch 2 fragrances, yang satu Decisions, yang kedua adalah Whiff of Waffle Cone. Nah, ini gue nitip pre-order sama Renaissance. Gue minta supaya gue titip ini dong karena gue penasaran membandingkan ini dengan Wait. Iya. Ini dia, Memoir of Trespasser. Karena menurut gue pastinya dua-duanya pakai notes vanilla dari satu house yang sama, dan gue pengen ngebandingin aja bagaimana, dan ya pengen tahu, kepo, penasaran tentang Whiff of Waffle Cone. Oke, behind istilahnya historinya adalah Whiff of Waffle Cone ini kolaborasi Imaginary Authors dengan salah satu toko es krim tertua di Portland, kalau nggak salah Oregon. Yang akhirnya dia ngerasa kayak pengen mengeluarkan intinya dia kolaborasi lah yang judulnya Whiff of Waffle Cone. Bukan berarti aromanya akan intens, karena it's just a whiff. Jadi kayak ada yang masuk ke hidung, ada aroma waffle cone, mungkin waffle cone yang baru jadi, atau aroma manis yang kecium sedikit, semburat-semburat kayak ada kayak ada asap aroma yang kayak kalau di film-film kartun. Nah, itu kita dapat whiff-nya gitu. Ini dia kemasannya. Wait, sekalian gue ambil Memoir of Trespasser yang ada di koleksi gue. Oke. Ini gue taruh sini dulu. Kita keluarkan si Whiff of Waffle Cone-nya kayak apa. Ini tempatnya datangnya seperti ini. Jadi dari segi packagingnya aja terjadi perubahan atau perbedaan sama packaging yang lama, oke? Dimensinya berbeda. Terus kayak kalau yang dulu tuh dia ada sleeve-nya kayak gini, kalau ini nggak ada. Jadi dia tuh pakai magnetik. Di sini ada magnetik ya. Gue nggak tahu magnetnya dia sembunyiin di mana, tapi intinya dia magnetik. Jadi udah tidak pakai sleeve kayak gini, oke? Kalau dari segi kualitas kertasnya, kayaknya mungkin yang ini lebih baik, cuman gue ngerasa kayak yang ini lebih vintage aja. Nuansa vintage-nya tuh gue dapet. Dia pakai warnanya yang coklat-coklat terus yang agak kasar bertekstur, sementara yang ini tuh yang lebih halus, kayak lebih halus finishingnya. Sementara untuk detail judul produknya yang di samping ini yang warna merah dan kremnya, itu kertasnya sama aja sih sama yang sebelumnya kayak gini. Terus kayak kalau diberdiriin ada perbedaan tinggi sedikit gitu. Perbedaan tingginya sedikit yang nggak signifikan banget. Terus kalau dari samping tuh kelihatan kalau agak beda, yang ini lebih slim, yang baru, sementara yang lama nih yang Violet Disguise, terus kayak Memoir of Trespasser. Sorry, ini HP gue taruh sini aja deh. Dia lebih bulky gitu, kesannya lebih bulky. Sementara yang ini kayak lebih sleek gitu ngelihatnya, oke? Itu perbandingan dari tempatnya nih, dari sisi sampingnya juga beda. Tuh tampilan dari punggungnya gitu kelihatan berbeda. Terus dari belakangnya ya seperti ini gitu. Dari segi dimensinya sudah berbeda. Terus ini dia bukaannya pakai pakai magnetik. Ntar ini gue buka deh. Nah, kalau ini tuh dia bisa dibuka sampai samping gini. Ini yang lama, nih dia bisa dibuka sampai samping gini, terus ada tulisan seperti ini. Gitu, gue nggak tahu nih kelihatan apa enggak karena gue nutupin muka gue sendiri gitu. Nah, ini dia nggak ada magnetiknya, that's why dia pakai sleeve. Sementara kalau ini dia tuh nggak bisa dibuka full, cuman sampai sini bukanya. Gue takut ngerusak malah karena ini ada stikernya. Terus ya dia posisinya seperti ini, gini aja
gitu. Ini yang baru ya. And then di bagian belakangnya tadi ada tulisan tell a story without saying a words. Di sini no, nggak ada. Cuman dia ada kayak di debut atau agak ada tulisan imaginary authors di belakangnya seperti ini, gitu. Sementara yang ini nggak ada. Ini kayak cuman ditulis gitu aja di bawah sini. Oke, itu dari segi packaging. Packagingnya menurut gue improvement, it is improvement at some point. Menarik sih, terus kayak lebih rapi kelihatannya. Kalau dulu tuh kayak ini bisa diteken-teken gitu. Cuman ini ada alasannya kenapa bisa diteken-teken. Karena jadi imaginary authors yang awal banget dia ngeluarin itu dulu di websitenya ada hidden yang tempat yang bisa diklik, jadi orang bisa dapat free vial. Terus yang kedua dia bikin, yang sayangnya yang punya gue yang kedua itu yang Cape Hardick, itu gue nggak punya kardusnya, jadi dia umpetin di punggungnya di sini. Itu kita bisa dapat vial. Oke, ada vial tersembunyi kayaknya di punggungnya tuh bisa dibuka, terus di sini ada vialnya. Nah, untuk yang kemasan gue ini yang ketiga, ini tuh dia umpetinnya di sela-sela sini. Jadi nih ini dibuka. Nih, di sini tuh ada dudukannya, kelihatan nggak sih? Jadi di sela-sela ini ada dudukan untuk vialnya, walaupun kadang vialnya tuh kayak jatuh kemana-mana, tapi vialnya tuh dia umpetin di sini. Kayak ada apa ya? Ada, kalau di Jepang tuh bilangnya asobi gokoro. Jadi kayak ada lucu-lucuannya, ada funnya, sisi funnya gitu loh. Sisipan dari sisifan. Jadi dia ada sisipan-sisipan, ada di sini nih dia sisipin vial gitu. Sama untuk yang Violet Disguise juga kayak gitu. Jadi ini yang Violet Disguise nih kayak gini dalamnya, oke. Ini kan bisa dibuka. Terus dia tuh sisipin di sininya. Di sini bisa dibuka. Nah, di belakangnya sini tuh ada vialnya. Vialnya tuh random. Vialnya can be anything, bisa sama, bisa beda, bisa yang udah lo punya, nggak bisa di request. Jadi random di situ. Sementara kalau yang dulu di punggungnya sini sebelumnya, di sini bisa dibuka, itu ada vialnya. Itu seru buat gue, wah gila lucu sih, keren sih gitu. Nah, kalau yang sekarang sayangnya gue ngerasanya kayak bagian funnya itu hilang. Karena dia bener-bener udah naro di bawahnya kayak gini. Ditaruh di bawahnya. I don't know nanti bakalan kayak apa, apakah ini khusus untuk yang edisi ini aja. Cuman dia untuk dudukannya tuh udah dikasih kayak busa gitu loh. Belakangnya tuh busa. Ini kayak gini yang lumayan tebel. Jadi dia nggak ya karena dia udah nggak diumpetin lagi. Dan ini gue dapet vial Sundrunk. Ini gue dapet vial Sundrunk kayak gini. Botolnya sama persis sama yang lain, masih sama, dimensinya masih sama. Ya intinya sih masih sama, cuman kotaknya aja yang beda. Terus ini bukanya agak susah somehow, mungkin karena masih baru kali ya. Ini gue spray lagi aja untuk dapetin aroma awalnya. Oke. Ini ya, gue coba spray di blotter paper juga deh. Seru sih. Buat gue kembali gue merasa, kok gue ngerasa ada nuansa dari Baccarat 540 ya. Nuansa gini, kayak ada wave yang gue, mungkin kalau lo suka Baccarat 540 X-Straight, you're gonna like this one. Kayak gue kayak dapet aroma dari Baccarat 540 X-Straight sedikit somehow. Intinya yang manisnya tuh halus, manisnya tuh tipis, bukan manis yang tebal. Dan to be honest, gue ngerasa if this is a wave of waffle cone, gue ngerasa kayak kurang burnt, gue ngerasa ini kayak aroma waffle cone-nya tuh gue ciumnya dari jauh banget gitu loh. Jadi bukan yang kayak gue berada di samping toko es krim yang lagi bikin waffle cone. Yang waffle cone-nya tuh lagi dipanggang, terus habis itu dibentuk, terus dibiarin di atas tempat untuk narok itu gitu, nungguin dia kering. No, ini kayak yang wave-nya tuh from far away, gue bisa cium. Jadi oke, ini kayak ada manis-manis apa nih? Oh ternyata it's waffle cone. Dibilang kecewa sih enggak,
to be honest gue kecewa sih enggak. Cuman kalau lu ngandelin notes yang ada di sini, ini dia selalu kan taruh di belakangnya tuh ada notesnya. Lu bakalan kecewa gitu karena kesannya it's gonna be heavy, actually it's not. Ada vanilla, heavy cream, salted caramel, ada amiris, orgeat tuh gue gak tahu apa, Saigon cinnamon, ice cream soap, ice cream soap, sorry. Tulisannya soalnya Shopee, Bo. Oke, tulisannya kelihatan nggak sih? Tulisannya tuh Shopee gitu. Mana dia? Nah, kesannya tuh aromanya it's gonna be intensely sweet, intensely gourmand, intensely ice cream-ish, heavy cream, you know, vanilla, heavy cream, terus ada waffle cone, kayak it's gonna be yummy, delicious, enak sih. Tapi kayak gue ngerasanya ini bener-bener judulnya sesuai, Whiff of Waffle Cone from Far Away. Jadi kayak nostalgic aromanya, terus kayak bukan yang aroma kita udah di dalam tokonya, tapi kayak kalau ada yang bikin waffle cone di pinggir dan terbuka, terus gue bisa cium di ujung jalan sebelum pindah ke blok lain gitu loh. I like it, I love it. Tapi actually kayaknya ini bakalan vanillanya gue bisa dapat dari Memoir of Trespasser, dan kayak image dari Memoir of Trespasser udah terlalu nempel. Image dari Imaginary Authors itu ya Memoir of Trespasser, dan ya ada kayak redundant notes di situ. Dan actually I like this one better. Kayak ini aromanya ya it's very ice cream-ish. Juga bukan aroma ice cream yang bisa lo dapat dari Bath and Body Works, vanilla bean noel, or yang berkesan vanilik atau lilin-lilin vaniliknya, atau yang lilin-lilin gourmandnya, not at all. Masih lebih spesifik, dan ini masih kayak smooth gitu, but still buat gue be careful, jangan berharap ini aroma salted caramel yang akan keluar. Kayak lu bakalan dapat aroma popcorn or salted caramel popcorn. No, ada sih kayak kesan a bit salty mungkin gitu, tapi bukan kayak yang berasa banget kayak salted caramel yang tebal gitu. Ini menarik, bakalan gue kepoin lebih lanjut. Terus kayak tadi dari segi packagingnya juga banyak perubahan, dan actually menarik, dia pakai magnetic, mungkin bisa juga nanti dari pasar lokal untuk dapat ide dari sini, who knows. Buat gue Whiff of Waffle Cone ini not a must have, tapi secara dia itu kayaknya kolaborasi itu, setahu gue sih baru ini doang sih, gue nggak tahu deh. Kalau emang ada yang tahu dia pernah kolaborasi lagi dengan yang lain, si Imaginary Authors ini, just let me know. Gue baru tahu ini aja, dan kayak ya jadinya ya collectible item gitu, sebagai koleksi sih menarik gitu. Selain ini pastinya juga gue kepo juga sih sama yang decision. Intinya gue emang selalu kepo dengan Imaginary Authors. Kalau disuruh pilih salah satu, ya terlepas dari unsur kolektor itemnya, gue akan lebih mirip Memoir of Trespasser, karena gue lebih merasa quality dari si vanillanya itu gue merasa ini lebih keluar. Dan seperti gue bilang, gue kayak bisa menemukan awalnya tuh kayak bitter, nutty, and vanillic and sugar-ish dari Baccarat 540 Extract di sini di Whiff pertamanya gitu. Performance-nya di gue so-so aja. Untuk Imaginary Authors dibandingin yang lain-lain sih ini lumayan moderate to long lasting, kurang lebih mirip sama Memoir of Trespasser. Terus projections-nya it's not projects, enggak proyeksinya tuh nggak yang sampai awannya luas dan menguasai ruangan, sama sekali tidak. Ya ini untuk dinikmati saat berduaan atau lebih close and personal aja. I think that's all untuk Salt and Straw collaboration with Imaginary Authors, Whiff of Waffle Cone.
This is like collector item but not a must have actually. Gue ngerasa kayaknya Memoir of Trespasser yang tetap menjadi juaranya dari koleksi vanilla dari Imaginary Authors. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain.